Gimana tentang Daud? Firman Tuhan, ulangi. Apakah karena berkenannya Daud di hadapan Tuhan, sehingga setiap kesalahan Daud itu, walaupun ada konsekuensinya, tapi seolah-olah seperti terabaikan. Misalnya saya mau tanya gini ke Papa nih, tanggung jawab Daud sebagai seorang ayah dan tanggung jawab Daud sebagai seorang suami, kan otomatis itu yang kita lihat ada sisi gagalnya gitu, dari kehidupan seorang Daud. Terima kasih Pak. Banyak gagalnya. Anak-anaknya memberontak. Seberapa banyak anaknya memberontak, buat malu papanya. Jelas. Ya, maka itu pilih yang benar, jangan pilih yang salah. Bagaimana Yan? Ya kan kita maksud saya begini Pak. Maksudnya begini, selain karena memang Tuhan berkenan terhadap Daud, nah sisi personalnya, tapi dari sisi sebagai seorang ayah dan sisi sebagai seorang suami, ini yang menurut saya perlu kita pelajari juga nih Pak, dari Papa nih. Ya, itu yang kita. Apakah menurut Papa dia berhasil sebagai seorang ayah? Enggak. Apa dia berhasil sebagai seorang suami? Begitu. Iya, lah. Terima kasih, Pak. Makanya tadi Papa bilang yang sisi negatif nggak usah kita bicarakan, dia gagal. Ya, anaknya memberontak. Dia suami juga, suami yang gagal. Ya, jadi yang gagal itu kita nggak bisa ikuti, tapi yang dia tetap berkenan di hadapan Tuhan. Nah, itu hak prerogatif Tuhan artinya. Maka itu tadi Papa sudah jelaskan, kalau sampai memang kita mau seperti itu, mau nggak terima risiko semuanya itu. Anak berontak, aduh enggak lah, nggak mau Tuhan. Maka itu setelah Papa mempelajari tentang hidup Daud, saya bilang Tuhan tolong saya hanya mau ambil yang benar. Nah itu hebatnya Alkitab, yang jelek pun ditulis. Jadi jangan kita ngikuti itu. Sedih loh kalau lihat anak-anak Daud, bayangkan sama seperti siapa ini yang memperkosa adiknya sendiri Tamar itu. Lupa saya, menyedihkan sekali. Oke, nggak usah bahas itu. Ya, oke. Ada lagi yang lain? Mau nanya Pak. Ya, silakan. Pak, kalau Daud itu kan dalam perjalanan hidupnya dia ngalami banyak proses yang begitu berat lah ya, begitu dahsyat lah proses Daud itu. Tapi kenapa dalam prosesnya tetap aja gagal ya Pak? Dalam prosesnya kenapa? Jadi dia kan sudah ngalamin banyak sekali pemrosesan. Iya, betul. Ya, Daud ini maksudnya dari awal hidupnya sebelum diurapi jadi raja, bahkan ketika sudah diurapi pun dia mengalami banyak sekali proses yang begitu dahsyat ya. Nah, pertanyaanmu? Dibunuh sama Saul, tapi dengan hati lapang dia bisa membunuh. Ya. Pertanyaannya? Nah, pertanyaannya, ya, dia diproses begitu kan, ujungnya sebenarnya karakternya baik, tapi kenapa tetap aja dia kacau juga gitu loh. Ya. Dengan ketika dia udah jadi raja, dia malah ngaco, malah dia selingkuh dan membunuh. Ya, maka itu kita belajar. Karena dia udah melewati banyak sekali proses kan. Maka itu lewat kegagalan Daud kita bisa belajar. Jangan seperti itu. Sudah ada contohnya. Jadi itu maksud Tuhan. Ya, ayolah kita ambil yang positifnya dari Daud. Daud ini memang luar biasa. Maka itu sampai terakhir kita payu pun Yesus nggak malu disebut anak Daud. Ya, jadi kegagalannya memang banyak. Kita bisa pelajari itu. Artinya kita pun sebagai manusia bisa gagal seperti Daud. Tapi karena sudah ada contohnya, maka kita jangan sampai gagal. Setuju ya? Kalau pakai ini, oke. Ada yang lain? Wih, Han muncul. Ini Yohanes siapa ini? Ini pakai handphone. Oh, kenapa? Jadi
tadi kan Tuhan melihat bahwa Tuhan memandang hati Daud itu, ya maksudnya Tuhan memuji hati Daud meskipun perilakunya banyak yang nggak benar juga. Jadi apakah di mata Tuhan ya perilaku itu bisa dengan kemurnian hati, atau harusnya kemurnian hati itu berwujud pada perilaku yang baik? Ya, lihat hidup Daud sampai terakhirnya dia bertobat sungguh-sungguh. Ya. Nah, dalam perjalanannya dia penuh perjuangan. Tapi toh di akhirnya Tuhan pulihkan juga. Nah, jadi yang penting sikap hati kita. Dari sikap hati kita keluar attitude, tindakan. Nah, tindakan nggak bisa dilihat dari hati. Karena itu yang tindakan kita hanya orang yang melihat. Hati itu Tuhan yang melihat. Jadi harus hati kita nomor satu. Bukan tindakan kita. Maka itu ketika Samuel melihat Eliab, kakak pertamanya Daud, maco, keren. Tapi Tuhan bilang, bukan itu Sam, kamu lihat luar, aku melihat yang dalam. Jadi sikap hati. Nah, saudara, semua kita, ya renungkan, semua kita pasti punya rahasia di hadapan Tuhan. Artinya cuma kita dan Tuhan yang tahu. Nah, saya mendapat jawaban ini ketika ada dua sahabat baik saya, hamba Tuhan, pelayanannya luar biasa. Waduh, sudahlah, dua-duanya hebat bahasa Inggrisnya. Kalau ngajar, wih, karismanya luar biasa. Yang pertama dia meninggal tahun 91. Yang kedua meninggal tahun 93. Nah, ketika yang pertama itu meninggal, saya nggak terima. Kenapa Tuhan? Ya kecelakaan dia, yang satu karena sakit. 3 hari itu pertama kali dalam hidup saya dan saya nggak akan ulangi lagi. 3 hari saya nggak mau keluar kamar, saya nggak makan, saya nggak minum. Waktu itu saya ada di Sydney, saya protes. Saya nggak mau dengar orang ngomong apa, saya marah. Kenapa? Ternyata jawabannya sederhana sekali. Setiap kamu, kata Tuhan, punya rahasia. Yang tahu cuma kamu dengan aku. Wih, saya bertobat sejak hari itu. Maka itu tiap kali terjadi apa-apa dengan hidup banyak orang, saya nggak mau panjang-panjang ngurusin. Karena masing-masing orang punya rahasia di hadapan Tuhan. Maka itu kalau kita bahas cuma jeleknya Daud, sampai tahun baru kucing nggak akan selesai. Ayo kita beresin, cari yang bagusnya. Yang jeleknya nggak usah kita urusin, nggak habis-habis namanya manusia ngomongin jeleknya orang. Betul tidak? Ayo kita ambil positifnya. Kehebatan Daud itu loh yang kita mau pelajari. Ya gagal sudah jelas tertulis semua, kita bisa tahu. Ngerti ya? Supaya waktu kita untuk diskusi itu, yuk munculkan yang hebat-hebat dari Daud. Setuju ya? Ayo lanjut. Shalom Bapak Daniel. Shalom. Puji Tuhan, Bapak sharing firman yang menerangkan hati dan pikiran saya tentang Daud ya. Ya. Karena bagaimana pandangan Bapak sendiri di zaman milenial seperti ini, milenial ya, tidak suatu kebetulan saya juga yang musisi juga di gereja, bahkan pernah di sekuler. Jadi saya minta pandangan Bapak atau masukan Bapak seperti seorang Daud yang dimana tadi Bapak sudah bahas dalam 1 Tawarikh, dimana saat dia mempersiapkan ibadah pada Tuhan sampai dia menyeleksi para pemuji
pemuji, penyembah, bahkan pemain musik, bahkan alat musiknya pun dia yang kreatif, dia yang ciptakan. Apakah haruskah ya kita anak-anak Tuhan di zaman milenial ini mengaplikasikan itu gitu? Mungkin kebanyakan di gereja-gereja yang besar sudah diterapkan, atau harus juga di gereja-gereja yang baru bertumbuh gitu, mungkin dari tidak sembarangan untuk memilih instrumen lagu, kita sungguh-sungguh mempersiapkan dengan sangat baik. Walaupun saya percaya Tuhan itu melihat hati gitu, tapi apakah kita juga perlu mempersiapkan yang maksimal, yang terbaik, apalagi kalau Tuhan udah kasih talent dalam musisi, bermain musik dan bernyanyi. Itu saja, terima kasih sebelumnya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, harus persiapan hati jauh lebih penting persiapan talent dan alat musiknya dan sound systemnya. Hati Joen, itu yang Tuhan rindukan dari kita. Kalau ada di antara saudara yang bisa buat alat-alat musik, buat dengan talenta dari Tuhan. Enggak tahu nih, Robi gabung nggak ya di sini ya? Salah satu saudara kita, Robi, itu jago buat gitar, jago buat harpa. Ya, orang jadi ciweding. Ya, nggak tahu ada enggak. Jadi boleh join, siapkan yang terbaik. Tapi lagi sekali, semua performance itu harus untuk Tuhan, bukan untuk orang. Ya, untuk Tuhan semuanya. Ada berapa pemimpin musik WL itu nggak suka karena ada komplain dari jemaat. Nah, tunggu dulu, komplain jemaat harus kita nilai juga. Dalam segi apa dia komplain? Maka itu hati kita jauh lebih penting daripada alat musik atau sound systemnya. Itu nomor 1. Jelas ya Joen? Oke, yang lain ayo. Amin. Ya, terima kasih Tuhan berkati. Mau nanya lagi. Ya, silakan. Apakah masa kecil Daud yang menyedihkan itu ada pengaruhnya dengan sikap hati dia yang seperti itu? Ya, bisa juga karena dia tertolak. Kecil tadi Ya. Sangat menyedihkan. Iya. Ditolak. Dia tertolak. Nah, ini yang kita perlu pelajari. Tolong ya, generasi yang tertolak, kita bisa punya pilihan. Ya, pilihannya cuma yang paling cepat aja. 1 di antara 2. Ke kiri atau ke kanan. Ngerti ya maksudnya? Kalau ke kiri ke arah rusak, narkoba, macam-macam. Kalau ke kanan ke arah positif. Nah, Daud memilih yang ke arah positif, menggunakan talenta musiknya untuk memuji Tuhan. Ya, maka itu dia menemukan mazmur-mazmur yang luar biasa yang jadi firman sampai hari ini. Jadi tergantung. Maaf kalau Papa cerita, saudara, saya dari kecil itu kami dari keluarga yang kurang mampu. Nah, contoh berapa hari lalu diskusi soal kesehatan. Ya, kenapa saya umur sekian fisik saya masih begini? Saya jawab, salah satu perusak kesehatan itu gula. Jadi yang suka manis-manis bertobat ya, apalagi kalau belum umur 30-an, cepat stop. Gula itu sedikit mungkin, jangan terlalu banyak. Nah, kenapa? Ya ada untungnya dulu orang tua kami nggak mampu. Jadi zaman itu gula itu mahal sekali. Zaman saya masih kecil kami susah. Bahkan kami pernah makan bulgur waktu masih kecil, itu makanan kuda dari Amerika. Dikirimkan ke Indonesia, zaman susah dulu. Nah, ternyata gula itu penyebab kanker nomor 1. Gula itu nggak sehat buat ginjal, ya, merusak, bisa diabetes dan macam-macam. Nah, jadi ke arah mana waktu kita kecil itu susah, kita membawa diri kita ke arah mana? Bahkan saya cerita minggu lalu kepada sekelompok orang, sampai saya itu sekarang ini nggak begitu suka telur. Saya makan telur, tapi nggak sampai nyari. Kenapa? Zaman itu telur juga susah. Lalu nenek kami berkata, anak-anak kecil, jangan banyak-banyak makan telur, nanti kamu bodoh loh. Nah itu nancap jadi pikiran. Nah jadi masa kecil sangat berpengaruh sampai besar. Cuma ke arah mana kita membawa diri kita. Ya, jangan mau kita dikalahkan
oleh keadaan masa kecil itu yang negatif. Ambil yang positif. Ya, banyak kisah-kisah hidup. Ya, contohnya Thomas Alva Edison, masa kecilnya luar biasa, sengsaranya. Ya, karena dia dianggap bodoh, dia dikeluarkan dari sekolah. Tapi ibunya yang mengarahkan dia untuk jadi luar biasa. Ya, Michael Phelps, perenang legendaris dari Amerika, sampai hari ini nggak ada perenang bisa ngalahkan dia. Ya, dalam satu olimpiade bisa 7 medali emas dia sahabat. Siapa dia? Anak autis, tapi ibunya mengarahkan dia sampai dia bisa jadi jagoan. Maka itu kita nggak usah sesali masa lalu kita, seenak apa, setidak enak apa keputusan kita hari ini, kita mau melangkah ke arah mana. Maka itu kita pun gak bisa nyalakan orang tua kita, kenapa begitu, kenapa begini. Pilihan ada di kita. Ya. Ayo, mana semifoni ini? Kalian gak keluar. Pemusik-pemusiknya mana yang lain ini? Ayo. Ini Dwi nanya dari chat karena dia lagi naik motor. Ya, bacain. Apa yang hilang dari gereja zaman sekarang dibandingkan dengan Pondok Daud di zaman itu? Ya, yang hilang cuma satu. Gereja zaman sekarang terlalu sibuk dengan performance, penampilan. Maka itu dengan COVID-19 panggung jadi tidak laku sekarang ini. Hati yang nomor satu. Ya, yang kedua yang hilang terlalu banyak peraturan. Ya, sehingga orang sulit untuk ketemu Tuhan. Maka itu ayo kita kembali bangun Pondok Daud yang sederhana, yang simple untuk ketemu Tuhan. Seperti anak-anak manggil papa mamanya, ketemu papa mamanya, udah gitu aja. Wah, hebat, lagi naik motor bisa ngetik juga. Gue lagi berhenti lampu merah ya. Yang lain ayo. Kalau tidak ada ya udah ditutup. Mau nanya Pak? Ya, silakan. Ada apa? Mau nanya Pak? Ya, silakan. Ini Pak, Mas Sony. Yo. Kalau dari, kan pernah diskusi dengan teman-teman dari saudara-saudara yang Muslim ya, kalau mereka itu kan Kalau apa? ini, Kalau apa? itu yang menghadirkan kitab Zabur ya, Mazmur ya. Jabur. Jadi gini, kan sempat diskusi dengan teman-teman. Ya, itu kan menurut mereka kan Zabur ya. Ya, Jabur. Terus kemudian kan sempat disampaikan mereka sempat melakukan yang namanya orang-orang Muslim itu melakukan yang namanya puasa Daud. Nah itu kenapa kita pernah dengar setelah itu ya Pak, di sini ada puasa Daud seperti itu ya? Oh, nggak tahu Papa. Belum pernah dengar itu. Oke, jadi kan ada ya, jadi kalau di Muslim itu mereka punya istilah puasa sunnah, ada puasa wajib, tapi ada juga Ya. puasa Daud. Oh, Papa belum pernah dengar, Son. Ketika dia mengalami bulan binatang dan dia mengalami, itu yang melihat ada diskusi itu dengan teman-teman. Nah, saya juga baru dengar itu Pak. Dia pakai istilah puasa Iya. Daud itu. Papa belum pernah dengar itu puasa Daud. Ya, kalau saya sih hanya menerjemahkan ke teman-teman itu lebih kepada bahwa itu mungkin pada waktu dia mengakui dosanya itu ketika dia jatuh. Mungkin, ya, mungkin juga bisa seperti itu. Ya. Iya. Cuman itu sih Pak, makanya saya tanyakan mereka Bapak tahu istilah itu ada istilah puasa. Enggak, belum tahu baru sekarang ini. Oke Pak, itu aja Pak ya. Ya, memberkati. Salam buat Triana. Kode. Siapa ini? Hei, orang Pontianak. Horas. Ya, Gimana? Horas. Maaf tadi terlambat sedikit ikut. Oh, enggak apa-apa. Terima kasih, saya sudah ikuti pelajaran yang sangat bagus, Kode. Ya. Ini yang saya lihat terakhir ini, ada banyak generasi yang muda ini sulit untuk nyanyian-nyanyian roh yang spontan dari hati, ya. Ya. Kebanyakan saya lihat pengaruh dari musik luar, padahal musik itu kan dari dalam hati, ya. Nah, tabut Allah itu kan ada di dalam hati kita. Cuma sekarang banyak generasi sekarang ini kalau disuruh tenang, berdiam diri seperti yang kita pelajari, Susah. itu sulit sekali. Iya. Ya. Jadi saya lagi
mencari hikmat untuk bagaimana membersihkan pikiran dan hati supaya aliran roh itu lebih lancar keluar, nyanyian roh dan nyanyian akal, ya. Di 1 Korintus berapa itu? 14. Jadi mungkin ada trik-trik dari Koden untuk Ya. supaya kita percepatan membangun generasi dan ini ke depan jadi penyanyi-penyanyi yang unggul di dalam roh, karena di dalam mulut mereka kan ada kuasa, ada pedang bermata dua kan. Terima kasih Koden. Puji Tuhan. Ya, ini pertanyaan bagus dari Pak Wilfred dari Pontianak. Memang ayo kita pemimpin-pemimpin yang tahu kebenaran ini, nyanyian dalam roh, penyembahan, menikmati hadirat Tuhan seperti Daud, harus kita bangkitkan lagi di generasi ini. Karena peperangan akhir zaman ini sangat berat. Maka itu perlu sekali kita untuk bangkit. Begitu ya, waktunya. Ya, inilah generasi yang terakhir harus berani tampil untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Ya, terima kasih Wilfred untuk peringatannya supaya kita semuanya berani tampil. Ya. Oke, jelas ya Wilfred? Ya. Oke, mulai dari kita. Mau tanya nih, Ya. Ayo Anita. ada hamba Tuhan bilang bahwasannya alat-alat gereja itu adalah kudus, sehingga kita tidak boleh menyentuhnya dengan sembarangan, dan tanduk itu tidak bunyi, berarti orang yang pegang itu berdosa. Aneh-aneh. Nggak usah diikuti Anita peraturan seperti itu. Nggak usah diikutin. Bikin bingung, bikin pusing. Ya, ayo yang lain. Waktu buat tim musik dulu, Papa bagian pegang apa nih alat alis? Enggak, memimpin aja, mengarahkan mereka. Oh, saya kira drummer kan, rambut gondrong tuh dulu. Sembarangan kamu nak. Bertobat. Ini sih, gua tawa dulu. Ya iya kan kalau rambut gondrong dulu kan cocoknya drummer, Pak. Oh, bikin kalimat lagi di grup nih. Roger ngomong, Roger. Jangan garuk-garuk aja, Roger. Ayo ngomong. Pi, aku nanya ya. Ya, Waktu Daud ngelawan Goliat, itu menarik banget. Nah, kalau Daud itu sekecil itu, Daud itu segede gambreng gitu ya. Menurut Papi, apa yang membuat Daud itu bisa menang gitu loh, Pi? Karena kan cerita Daud dan Goliat ini banyak menggambarkan kalau dalam kehidupan kita sekarang ini seperti kita yang punya masalah besar gitu, kita hanya mengandalkan Tuhan yang memang kelihatannya masalah lebih besar dibanding Tuhan yang tidak bisa kelihatan dengan mata. Nah, pertanyaannya adalah menurut Papi dari kisah Daud dan Goliat ini, apa yang Tuhan mau tampilkan selain dari kuasanya Tuhan ya? Terus karakter apa atau Daud ini dikaruniai apa sih gitu sebetulnya? kita baca 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Yahweh semesta alam, Tuhan segala barisan Israel yang kau tantang itu. Nah, dari ayat ini kita melihat Daud itu berdiri di pihak Tuhan. Karena Daud nggak terima kalau Goliat merendahkan dan menghina Tuhan. Ya, jadi atas nama Tuhan. Terus ayat 46. Hari ini juga, nah ini iman. Hari ini juga Yahweh akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Supaya, nah catat, ini kalimat penting. Ya, pertanyaan tadi jawabannya di sini.
Kalimat terakhir ayat 46. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Tuhan. Jadi nama Tuhan yang dipermuliakan. Daud bukan gagah-gagahan untuk dia sendiri. Tidak, dia selalu lihat nama Tuhan. Nama Tuhan. Nah, kiranya ini menjawab semua pertanyaan dari beberapa saudara tadi tentang motivasi Daud semuanya. Jadi Daud itu dengan Tuhan itu luar biasa hatinya. Dia menjaga. Oke, terus ayat 47. Dan supaya segenap jemaah ini, orang Israel itu tahu bahwa Yahweh menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Yahweh lah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Nah, saudara, inilah alasan utama Daud berani maju perang, bukan karena dia hebat, tapi karena Tuhan. Ini luar biasa. Maka itu penting sekali pengalaman hidup Daud ini jadi pengalaman kita juga. Selalu mengutamakan Tuhan. Jelas ya, Pon? Ada lagi yang lain? Nanti saya mau tanya, Pak. Ini tentang kembali lagi ke Pondok Daud nih. Tentang Pondok Daud di Amos 9 ayat 11 atau di Kisah Para Rasul 15 ayat 16. Di Ya. Amos 9 ayat 11 saja. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali Pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya, dan aku akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangun kembali seperti zaman dahulu kala. Ya, pertanyaan Ojar teh gini, Pak, bagaimana caranya untuk kita itu bisa dikategorikan masuk di dalam pembangunan Pondok Daud itu, Pak? Ya, kalau hidup kita penuh dengan pujian kepada Tuhan, maka itu hukum mengucap syukurlah senantiasa. Itu bukti Tuhan hadir. Contohnya nanti kalau kalian baca di kisah Kejadian 39, Kejadian 41, ada berapa kali ditulis dan Yahweh menyertai Yusuf. Padahal dia di dalam keadaan penderitaan. Nah, tapi yang lebih hebat lagi di pasal 39 begini. Maka ketika dilihat oleh Potifar bahwa Yusuf disertai Yahweh. Terus kepada kepala penjara ayat 21, 20 saya lupa cari. Masih pasal 39. Ketika dilihat oleh Firaun bahwa Yahweh menyertai Yusuf. Nah, saudara-saudara, salah satu bukti bahwa Pondok Daud itu terbangun kembali di hidup kita, kalau di hidup kita ini penyertaan Tuhan nyata sampai orang-orang di sekitar kita bisa melihat, wih, ada Tuhan dalam hidup orang itu. Nah, itu berarti Pondok Daudnya sudah nyata dalam hidup kita. Karena ketika pondok itu dibangun, orang bisa melihat kehadiran Tuhan tanpa peraturan-peraturan Taurat yang jelimet itu tadi. Itu hebatnya Pondok Daud. Jadi intinya, Pak, maksudnya Pondok Daud itu bukan cuma bicara tentang pujian penyembahan ya? Bukan, kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan. Yang penting itu bukan cuma pujian penyembahnya, lagu-lagu, nyanyian, bukan. Tapi kehadiran Tuhan. Oke, host sudah Terima kasih, Pak. Jelas. kembali.